Sang Kuryang memperkosa mayat, memakan hati ibunya sendiri. Kisah ini bermula dari kematian Dayang Sumbi pada suatu malam yang kelam di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Sebelum kejadian itu, diketahui Dayang Sumbi tinggal bersama putranya, Sang Kuryang, yang tumbuh menjadi seorang pemuda tampan dan tangguh. Meski hidup dalam kesederhanaan, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang hidup bersahaja. Seiring berjalannya waktu, Sang Kuryang mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ia merasakan perasaan yang lebih dari sekadar kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Perasaan ini tumbuh menjadi cinta yang terlarang. Sang Kuryang tidak mampu menahan gejolak hatinya dan akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Dayang Sumbi. Pada suatu malam yang tenang, di tepi sungai yang mengalir dekat rumah mereka, Sang Kuryang mendekati Dayang Sumbi yang sedang menenun kain. Dengan suara gemetar, ia mengungkapkan cintanya. "Ibu, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Aku mencintaimu, bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi sebagai seorang wanita," kata Sang Kuryang dengan mata penuh harap. Dayang Sumbi terkejut dan merasa ngeri mendengar pengakuan putranya. Wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca, dan hatinya terasa seperti dihujam belati. Namun, ia berusaha tetap tenang dan bijaksana. "Sang Kuryang, kau adalah putraku. Cinta di antara kita tidak bisa seperti itu. Hubungan kita adalah hubungan darah, dan perasaanmu itu salah. Kita tidak bisa melawan hukum alam dan moral." Penolakan itu menghantam Sang Kuryang seperti petir di siang bolong. Wajahnya berubah dari harapan menjadi keputusasaan, kemudian kemarahan yang membara. "Kenapa, Ibu? Kenapa perasaan ini harus salah? Kenapa kita tidak bisa bersama seperti yang aku inginkan?" Teriaknya dengan suara yang bercampur antara kepedihan dan amarah. Dayang Sumbi menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. "Karena itu melanggar segala yang kita percayai, Sang Kuryang. Kau harus memahami bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar." Sang Kuryang merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa ditolak bukan hanya oleh ibunya, tetapi juga oleh seluruh alam semesta. Rasa sakit hati yang mendalam berubah menjadi dendam yang mengakar dalam hatinya. Ia tidak bisa menerima bahwa cintanya dianggap salah dan terlarang. Setiap malam, Sang Kuryang merenung dalam kegelapan, memikirkan penolakan ibunya. Rasa sakit itu semakin membakar dirinya, mengubah cinta menjadi kebencian. Ia merasa dikhianati dan tidak dihargai. Pikiran untuk membalas dendam mulai merasuki pikirannya, semakin hari semakin kuat. "Sang ibu tidak berhak menolakku seperti ini," bisik Sang Kuryang pada dirinya sendiri. "Jika dia tidak bisa menjadi milikku dengan cinta, maka dia akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan." Penolakan itu menjadi luka dalam yang tidak bisa sembuh. Hati Sang Kuryang dipenuhi oleh amarah dan kebencian. Hari-harinya diisi dengan bayangan penolakan dan rasa sakit yang menghantui setiap langkahnya. Di pikirannya, penolakan ibunya adalah penghinaan terbesar yang pernah ia alami. Sang Kuryang tidak bisa menerima kenyataan itu. Kemarahan dan dendam menguasai dirinya, mengubah cinta yang dulu hangat menjadi api kebencian yang membara. Setiap kali melihat ibunya, ia tidak lagi melihat sosok yang penuh kasih sayang, melainkan seseorang yang telah menghancurkan hatinya. Pada suatu malam yang gelap, di bawah sinar bulan purnama yang pucat, Sang Kuryang mengikuti Dayang Sumbi ke dekat Gunung Tangkuban Perahu. Tempat itu adalah saksi bisu dari banyak kenangan indah mereka, tetapi malam itu, tempat tersebut akan menjadi saksi dari tragedi mengerikan. "Sang Kuryang, kenapa kau mengikutiku ke sini?" tanya Dayang Sumbi dengan suara lembut, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Tanpa menjawab, Sang Kuryang menatap ibunya dengan mata yang penuh kebencian. Dalam sekejap, ia menerjang maju dan menyerang Dayang Sumbi. Tidak ada kata-kata, hanya kemarahan yang mendorong setiap tindakannya. Ia mencekik ibunya dengan kekuatan yang dipenuhi oleh rasa sakit hati dan kegilaan. Dayang Sumbi terkejut dan berusaha melawan, tetapi kekuatan amarah Sang Kuryang terlalu besar untuk dilawan. Dalam beberapa saat yang terasa seperti keabadian, tubuh Dayang Sumbi terkulai lemas di tangan putranya. Sang Kuryang terengah-engah, merasakan kelegaan sekaligus kehampaan yang dalam. Namun, kematiannya tidak cukup untuk memadamkan api dendam yang berkobar di hatinya. Dengan tatapan kosong, Sang Kuryang menyeret tubuh ibunya yang tak bernyawa ke sebuah gubuk terpencil di tengah hutan. Setiap langkah yang diambilnya membawa lebih jauh ke dalam kegelapan jiwanya sendiri. Di dalam gubuk yang sunyi dan dingin, Sang Kuryang menatap tubuh Dayang Sumbi dengan tatapan yang campur aduk antara rasa sakit, marah, dan kegilaan.
Dengan tangan gemetar ia mulai memperkosa mayat ibunya. Ia melepas semua pakaian ibunya. Tak peduli dosa ataupun kutukan. Ia benar-benar menyetubuhi ibunya. Ia menyetubuhi mayat. Apa yang dilakukannya tak berhenti di sana. Sang Kuryang kemudian mulai memotong tubuh ibunya. Setiap potongan adalah simbol dari rasa sakit hati yang dirasakannya. Sebuah tindakan yang menggambarkan betapa dalam luka di hatinya. Hati Dayang Sumbi, simbol kasih sayang dan kehidupan, ia masak menjadi sup. Dengan api yang menyala, aroma sup hati menyebar di udara malam, menciptakan suasana yang mengerikan. Sang Kuryang duduk di depan perapian, menatap sup yang mendidih. Dalam pikirannya yang kacau, ia merasa bahwa dengan memakan hati ibunya, ia bisa meredakan rasa sakit di hatinya. Ia meraup sendok pertama, lalu memakannya. Setiap suapan membawa kembali kenangan penolakan dan penghinaan, membuatnya semakin tenggelam dalam kegilaan. Setelah selesai makan, memutuskan untuk membuat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Tulang-tulang ibunya ia kumpulkan dengan cermat. Dengan keahliannya, ia merangkai tulang-tulang tersebut menjadi bentuk manusia. Ia membuat penjaga dari tulang-tulang itu dan menempatkannya di depan pintu gubuk. Penjaga tulang itu berdiri dengan tangan yang terentang, seolah-olah menyambut siapapun yang berani mendekati gubuk tersebut. Setiap malam, Sang Kuryang duduk di dalam gubuk, tertawa sendiri dengan mulut yang masih berlumuran darah. Tawa yang terdengar mengerikan, penuh dengan kepedihan dan kegilaan. Suara tawa itu menggema di seluruh hutan, membuat binatang-binatang dan penduduk desa yang mendengarnya merasa ngeri dan takut. Penjaga tulang di depan pintu gubuk menjadi simbol kegelapan dan kekejaman. Setiap orang yang melihatnya akan merasakan getaran ketakutan yang mendalam. Tulang-tulang itu, yang dulu merupakan bagian dari tubuh seorang wanita yang penuh kasih sayang, kini menjadi perwujudan dari kehancuran dan kegilaan putranya. Setelah semua tindakan mengerikan itu, Sang Kuryang mulai tertawa sendiri sepanjang hari. Tawa tersebut menggema di dalam gubuk, menggambarkan kehancuran mental dan emosionalnya. Tawa itu bukanlah tawa kebahagiaan, melainkan tawa yang penuh dengan kepedihan, kegilaan, dan kehampaan. Setiap pagi, Sang Kuryang bangun dengan mulut yang masih berlumuran darah, sisa-sisa daging ibunya yang ia makan. Ia menatap penjaga tulang di depan pintu gubuk dengan tatapan kosong, lalu mulai tertawa. Tawa itu terdengar nyaring, menggema di seluruh hutan. Binatang-binatang yang mendengar tawa tersebut segera menjauh, merasa ngeri dan takut. Hari demi hari, tawa Sang Kuryang semakin keras dan menggila. Ia duduk di dalam gubuk, menatap dinding-dinding kayu yang penuh dengan bayangan kelam masa lalunya. Setiap kali ia mengingat penolakan ibunya, tawa itu semakin menjadi-jadi. Tawa itu adalah cerminan dari jiwanya yang hancur, rasa sakit hati yang tak tertahankan, dan kegilaan yang semakin menguasai dirinya. Di malam hari, tawa Sang Kuryang berubah menjadi tangisan. Tangisan yang menyayat hati, penuh dengan kepedihan dan penyesalan. Namun, di balik tangisan itu, tawa kegilaan masih terdengar, menciptakan suasana yang mencekam di dalam gubuk. Gunung Tangkuban Perahu, yang dulu menjadi saksi dari banyak kenangan indah antara Dayang Sumbi dan Sang Kuryang, kini menjadi saksi kegilaan itu.